Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik penyebab perut kembung, perasaan tidak nyaman karena asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah penyebab perut kembung ya, dan perasaan tidak nyaman karena asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan topik ini, yaitu perut kembung dan perasaan tidak nyaman ya, karena sensasi ini sering kita alami dan mudah kambuh ya, mudah kambuh. Jadi kadang kita merasa sudah nyaman ya, tiba-tiba perut terasa kembung, atau mungkin bahkan menjadi sensasi harian ya. Jadi dulu ketika saya mengalami gangguan ini, itu hari-harinya seringnya kembung ya, belum makan juga sudah kembung ya, rasanya sudah penuh perut ini ya, kemudian apalagi habis makan, nah itu sehingga membuat rasa menjadi tidak nyaman ya. Nah ini penting ya untuk kita simak ya, agar teman-teman sekalian ya yang masih mengalami sensasi-sensasi ini menjadi cepat membaik ya. Nah untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami tentang gangguan ini, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis hingga sembuh total. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, baik, kembali kepada topik ya. Jadi ketika kita masih mengalami sensasi-sensasi seperti terutama perut kembung ya, itu sebenarnya ya intinya ya, jadi kenapa terjadi perut kembung itu karena asam lambung itu naik teman-teman ya. Jadi asam lambung naik ya, sedangkan asam lambung itu mengandung gas ya. Nah sehingga perut menjadi rasanya penuh dengan gas tadi ya, yang dipicu oleh kenaikan asam lambung. Nah sehingga rasanya ya menjadi tidak nyaman ya, kadang merasa begah, merasa sesak ya, mengganjal di ulu hati dan seterusnya, sampai kadang nafas saja menjadi berat ya, menjadi berat, kadang menjadi pendek, itu seperti itu ya rasa-rasa itu. Sehingga dengan kita memahami istilahnya karakter kenapa ya kita itu masih sering merasakan seperti itu, nah ini mungkin ya ini nanti menjadi jalan keluar ya, jalan keluar. Jadi memang ikhtiar terbaik ya itu adalah kita merilis penyebabnya teman-teman ya, sehingga betul-betul nanti kesembuhan itu menjadi permanen ya. Tetapi kalau kita hanya mengatasi sensasi ya tanpa kita istilahnya menghiraukan sebabnya, nah itu kadang yaitu
kelihatannya sudah sembuh tapi sebentar lagi kambuh. Nah, itu yang terjadi seperti itu ya. Maka dari itu saya ingin mengajak kepada teman-teman yang mudah-mudahan menjadi sembuh permanen, dan istilahnya setiap ada katakanlah tip-tip ya, atau mungkin terapi-terapi apa yang harus kita lakukan, atau pembiasaan apa yang harus kita lakukan, itu jadikan memang ini apa, kebiasaan kita. Jadi jadikan pembiasaan harian yang otomatis ya, yang otomatis, sehingga kita tidak mudah untuk kambuh ya. Jadi kalau memang sudah sembuh ya sudah, akhirnya kita kembali normal. Nah, itu seperti itu ya. Mudah-mudahan saja buat teman-teman itu bisa memahami, akhirnya bisa mempraktekkan ya. Nah, akhirnya kesembuhan yang kita dambakan ya, yang kita idam-idamkan itu akan menjadi cepat tercapai. Nah, baik teman-teman ya, kita lihat saja tentang penyebab dan solusinya ketika kita masih merasakan perut kita sering kembung ya, entah itu kembung, entah itu begah, entah itu perih, entah itu sembelit, bermacam-macam ya. Tetapi intinya rasa-rasa tidak nyaman di seputar perut. Nah, itu yang pertama ya, itu kenapa kita mudah kembung, kadang dipicu oleh cuaca ya. Jadi contohnya cuaca dingin teman-teman ya. Nah, dingin ini juga bermacam-macam ya. Dingin itu bisa disebabkan dari mungkin cuaca ya, contohnya hari-harinya sedang sering hujan ya, atau mungkin dingin karena kita berada di ruang yang memang ber-AC ya, ber-AC tetapi disetel dengan volume yang tinggi, nah sehingga kita merasa dingin, bahkan kadang sampai menggigil ya. Nah, atau mungkin hari-harinya ini memang hujan, atau mungkin kita yang biasa di dataran rendah kemudian tiba-tiba kita ke dataran tinggi ya, contohnya di dataran tinggi Dieng ya, itu dingin sekali. Nah, itu kadang juga bisa memicu ya, ini apa, asam lambung menjadi naik, kemudian karena asam lambung menduga sehingga perut menjadi kembung ya. Atau mungkin kalau orang yang tidak mengalami gangguan asam lambung itu sepertinya masuk angin ya, itu sama saja sebenarnya pengaruh dari suhu atau cuaca yang kadang tidak stabil ya. Nah, akhirnya mempengaruhi diri kita ya. Untuk kita yang mengalami gangguan asam lambung, yaitu memicu asam lambung naik ya, sehingga perut menjadi terasa kembung. Nah, ketika seperti itu ya, memang penyebabnya karena kita seperti alergi dengan suhu yang terlalu dingin ya. Ya, solusinya kita harus antisipasi dan hangatkan badan. Nah, cara menghangatkan badan bisa mungkin dari dalam ya, dari dalam contohnya kita minum yang hangat ya, makan juga usahakan makanan-makanan yang hangat. Nah, itu akan membantu supaya tubuh kita itu tidak merasa kedinginan ya. Nah, dari faktor luar contohnya kita lengkapi pakaian kita dengan jaket ya, atau mungkin kita antisipasi kita olesi dengan minyak angin. Nah, itu semuanya akan menghangatkan. Nah, ketika kita selalu sadar seperti itu ya, sebelum kembung itu terjadi ya, kita sudah mengantisipasi dulu teman-teman. Maka kita memang harus perhatian terhadap diri kita sendiri ya, karena diri kita sendiri yang mengalami ya, karakter diri kita itu kemampuannya seperti apa ya, itu juga diri kita yang bisa merasakan. Nah, maka dari itu buat teman-teman yaitu sadari saja, pahami saja, kemudian lakukan ikhtiar apa yang kira-kira bisa mengatasi hal itu. Nah, itu yang harus kita jadikan pembiasaan. Ketika kita selalu membiasakan seperti itu, nah akhirnya kita yang menjadi semakin kuat ya, semakin sehat, tidak kambuh-kambuhan, itu seperti itu ya. Dan pasti bisa teman-teman ya, pasti bisa. Jadi yang penting kita ada ikhtiarnya lah, ada usahanya ya, ada semangatnya, ada istilahnya keyakinan bahwa dengan ini ya kita akan menjadi lebih baik. Nah, contohnya seperti itu. Karena apalagi ketika kita sudah mengalami anxiety, psikosomatik, nah itu pikiran sangat menentukan ya, sehingga keyakinan itu mutlak diperlukan. Itu seperti itu teman-teman. Nah, itu yang pertama ya. Jadi bisa faktor
dingin ya, cuaca itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita sering merasa tiba-tiba perut kita kembung, yaitu bisa jadi karena kadang kita terlambat makan ya. Memang untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, anxiety psikosomatik ya, itu usahakan makan itu tepat waktu ya, tepat waktu sesuai dengan jadwal kita masing-masing ya. Jadi ya terlambat boleh, tapi jangan lebih dari 30 menit. Ya, itu biasanya masih dalam kondisi normal ya. Tetapi ketika sampai lebih ya dari 30 menit, mungkin 1 jam atau 2 jam ya, terlalu lama, itu biasanya sudah ini apa? Sudah ada gejolak lah, ada gejolak, kemudian kadang kita sudah merasa kembung, itu seperti itu ya. Nah, untuk itu ya silahkan solusinya kita harus makan tepat waktu ya. Bahkan tidak hanya tepat waktu saja, kita juga harus menjaga pola makan kita ya. Jadi selain menjaga tepat waktunya, mungkin pilihan-pilihan menunya itu juga kita sesuaikan dengan ini apa, sensitivitas lambung kita ya. Kalau memang kita kadang masih sensitif dengan makanan-makanan pantangan ya, tolong itu dikendalikan ya. Itu apa ya, ya katakanlah dikurangi porsinya lah, minimal seperti itu. Contohnya ya, saya sampai dengan sekarang ya, yang namanya sambal ya, itu saya tetap makan, tetapi hanya saya sentuhkan saja teman-teman. Tapi ketika misalkan saya makan di luar atau apa, saya biasa ambil sambal ya, cuma biasanya lebih banyak ya, lebih banyak, karena yang ketika saya makan itu hanya saya sentuhkan saja, itu sudah berasa agak pedas ya, karena ya yang namanya orang pernah mengalami gangguan seperti itu kan dalam rangka waspada ya, itu biasanya sudah cukup lah seperti itu. Jadi ya sedikit terasa pedas saja itu sudah cukup, itu seperti itu. Tidak seperti dulu ya, ketika kita belum mengalami gangguan ini ya biasa katakanlah makan sambal sampai level 3, 4 dan seterusnya, itu seperti itu ya. Nah, itu jadi istilahnya jangan terlambat makan dan menjaga pola makannya ya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga ini yang juga sering juga memicu tiba-tiba kita kok menjadi kembung, itu seperti itu ya. Nah, ini yaitu ketika salah makan pantangan teman-teman ya. Nah, salah makan pantangan, atau sebenarnya sudah tidak mantang, tetapi begitu makan yang dulu pernah dipantang, nah makannya sampai over ya, sampai berlebihan. Nah, akhirnya tubuh kita itu kan sensitif dengan hal-hal yang apalagi dulu pernah menjadi pantangan, itu seperti itu teman-teman ya. Maka ya memang harus diwaspadai ya, makanan itu harus kita waspadai ya, terutama makanan-makanan yang pernah menjadi makanan pantangan lah ya. Contohnya makanan pedas-pedas, kemudian makanan yang terlalu asam, kemudian makanan yang berlemak tinggi ya, makanan yang berminyak seperti goreng-goreng ya, goreng-gorengan yang terlalu banyak itu juga tidak bagus ya. Jadi selain kadang memicu asam lambung naik, itu dicerna juga butuh waktu yang lama, agak susah ya, sehingga lambung kita menjadi tidak nyaman. Nah, ujung-ujungnya kita menjadi merasa kembung, itu seperti itu teman-teman ya. Maka itu dikendalikan. Seperti saya kan sekarang sudah nggak mantang ya karena sudah sembuh, tetapi saya tetap mengendalikan teman-teman ya. Kalau misalkan gorengan ya biasa saya makan ya, cuma kalau dulu itu makannya bisa tanpa batas ya, nah sekarang saya batasi ya. Misalkan makan gorengan ya, katakanlah mendoan atau apa ya, paling 1 atau 2 aja udah cukup, itu seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis, itu makan secukupnya, yang bagus itu seperti itu. Jadi jangan berlebihan ya. Jadi yang namanya secukupnya itu ya memang ukurannya relatif ya. Cukupnya saya dengan cukupnya mungkin teman-teman akan berbeda ya. Tetapi yang bisa merasakan adalah diri kita. Jadi indikatornya ketika kita habis makan kok juga rasanya nyaman, ya itu berarti pilihannya tepat dan porsinya juga cukup, itu seperti itu. Jadi
istilahnya ya makan secukupnya. Jadi tidak berlebihan lah. Apa-apa kalau berlebihan itu biasanya efeknya juga jadinya negatif ya. Maka dari itu kita secukupnya. Jadi sederhana lah. Makna sederhana itu sebenarnya secukupnya teman-teman ya. Itu seperti itu. Kurang juga tidak baik ya, berlebihan juga tidak baik. Jadi pas di situ ya, itu secukupnya. Nah itu yang ketiga ya. Jadi ketika kita disebabkan oleh salah makan pantangan ya, nah itu maka solusinya ya memang kita selalu waspada ya, waspada terhadap makanan yang pernah menjadi pantangan, itu seperti itu. Nah kemudian yang keempat ya, nah ini faktor secara psikis teman-teman ya, ini lebih kompleks lagi ya, yang kadang menyebabkan kita merasa kembung ya, perut tidak nyaman, begah ya, kemudian nyesek dan lain sebagainya ya. Itu bisa juga karena stres ya, stres, banyak beban pikiran yang belum terselesaikan atau menjadi beban, sehingga karena kita terkena psikosomatik ya, apa yang dipikirkan ya, terutama hal-hal yang negatif ya, maka akan direspon oleh tubuh. Nah yang paling awal merespon itu biasanya lambung, karena lambung sebagai otak kedua ya. Begitu otak atau pikiran kita istilahnya tegang ya, pasti lambung juga akan respon ya. Nah responnya itu kadang asam lambung menjadi tidak normal. Nah akhirnya kita menjadi merasa tidak nyaman di perut ya, merasa kembung dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah itu juga harus disadari. Nah ketika itu yang terjadi, maka solusinya ya harus dirilis ya. Yang pertama ya tenangkan pikiran ya. Tenangkan pikiran itu misalkan kita lakukan dengan meditasi. Meditasi yang paling sederhana contohnya kita mengamati nafas kita ya. Karena dengan kita mengamati nafas ya, pikiran itu nggak akan lari kemana-mana ya. Jadi fokus kepada nafas ya, pikiran tidak lari ke masa lalu ya, dimana ketika pikiran ini mengembara ke masa lalu kan teringatnya trauma-trauma yang tidak menyenangkan ya, termasuk penderitaan dan lain sebagainya. Nah itu membuat semakin tegang ya. Atau ketika mengembara ke masa yang akan datang, pikiran itu biasanya yang timbul adalah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran ya. Itu juga membuat pikiran tegang, akhirnya respon lambung menjadi tidak normal ya. Akhirnya kita merasa seperti kembung, merasa begah ya, merasa tidak nyaman di dalam perut kita, itu seperti itu. Nah maka lakukan saja, yaitu dengan cara menenangkan pikiran. Menenangkan pikiran contohnya bisa tadi ya, dengan istilahnya meditasi olah nafas lah, itu yang paling mudah. Yang lain lagi juga banyak ya, banyak seperti di konten-konten saya yang lalu ya, itu bisa ditonton kembali ya, itu yang topiknya tentang menenangkan pikiran, itu seperti itu. Termasuk bagaimana caranya merubah pikiran negatif menjadi positif. Nah di sana juga ada semua ya, silahkan boleh ditonton kembali. Nah insya Allah dengan seperti itu rasa-rasa yang kadang sering muncul ya, contohnya merasa kembung, merasa tidak nyaman, itu pun nanti akan menjadi normal, bahkan menjadi menghilang. Nah disitulah nanti akhirnya kita mulai merasa kesembuhan yang sesungguhnya. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.